Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 5 Juni 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Dari dalam bacaan Injil, pertama-tama Tuhan Yesus mengingatkan kita akan hal-hal munafik yang ditampilkan oleh ahli-ahli Taurat. Pokoknya begini, kita sebagai pengikut Kristus jangan jadi orang munafik. Jadilah orang Katolik, jadilah pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Nggak usah kita menerima penghormatan di pasar. Di tempat dimanapun juga kita berada. Kita biasa-biasa sajalah ya. Saya juga tidak butuh dihormati. Biasa-biasa saja. Saya bukan orang hebat. Saya bukan orang luar biasa. Yang hebat itu hanya jubahnya. Diri saya belum tentu hebat ya. Dan juga pakaian saya biasa-biasa saja. Bahkan saya suka pakai celana pendek, kaos lengan pendek. Udah jalan aja, santai, relax begitu ya. Nggak butuh saya dihormati, diagungkan. Saya tidak membutuhkan itu. Biasa-biasa sajalah dalam hidup ini ya. Bahayanya juga itu ahli-ahli Taurat adalah mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Kita nggak usah cari kehormatan, kita tidak usah mencari kedudukan. Itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Dan itu pun sifatnya itu sementara. Ya berapa tahun kita mendapatkan kedudukan. Berapa tahun kita mendapatkan kehormatan. Setelah itu, setelah kita pensiun, setelah kita tidak bisa apa-apa lagi, bahkan setelah kita meninggal, setelah kita mati, semuanya go away, semuanya akan pergi. Kehormatan itu, kedudukan itu, lebih baik biasa-biasa saja. Nggak usah mengejar-mengejar hal-hal yang duniawi, katakanlah demikian. Dilanjutkan oleh Tuhan Yesus, mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Saya pikir ini ahli-ahli Taurat bukan cuma mencaplok rumah para janda-janda. Mungkin janda-jandanya itu juga dicaplok gitu sama ahli-ahli Taurat. Mungkin. Karena apa? Karena mereka itu munafik. Ahli-ahli Taurat itu munafik. Kata-katanya saja, mulutnya saja mengatakan, aku memuji Tuhan, aku memuliakan Tuhan. Tapi hati pikirannya kotor, busuk, jorok, porno. Itu ya, ahli-ahli Taurat. Jangan-jangan begitu itu ya. Ya, bayangkan janda yang tidak punya apa-apa, tidak ada penghasilan apa-apa, orang yang miskin, katakanlah janda yang dimaksud di sini oleh Tuhan Yesus, itu juga dirampok oleh ahli-ahli Taurat. Bahkan ahli-ahli Taurat itu suka mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang, dengan doa yang ya kelihatannya itu hebat, tapi doanya itu penuh dengan hujatan. Ini ahli-ahli Taurat begini. Doanya itu suka menghujat, suka mencaci maki orang lain, menghina orang lain, supaya orang itu dihancurkan oleh Tuhan. Ini ahli-ahli Taurat begini. Ya, ya munafik dalam doa itu biasa terjadi itu dalam pribadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Maka dari itu kita jangan mengeluarkan doa yang isinya hujatan, yang isinya mencaci maki, yang isinya mau menghancurkan orang lain. Itu doa itu tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Bahkan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Memperlihatkan diri suci, kudus, tetapi dalamnya itu kotor. Itulah dia ahli Taurat, orang-orang Farisi. Udah, pokoknya nggak usah jadi orang munafik. Jangan kita ikuti ahli-ahli Taurat yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini. Lebih baik Anda menjadi diri Anda sendiri. Saya menjadi diri saya sendiri di hadapan Tuhan.
Saya percaya sama Tuhan, saya menyerahkan hidup saya, diri saya kepada Tuhan, itu yang utama. Yang kita ikuti itu Tuhan Yesus, bukannya ahli-ahli Taurat, bukannya orang-orang Farisi. Itu yang penting yang harus kita pahami. Juga Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, yang penting juga dalam hidup ini bukannya kehormatan, bukannya kedudukan, bukannya kehebatan, bukannya menampilkan sikap-sikap rohani yang sebenarnya itu menunjukkan kemunafikan kita, tapi Tuhan Yesus menunjukkan seorang yang memasukkan uang, janda miskin yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Artinya apa? Kalau orang itu beriman, itu menyerahkan seluruh hidupnya itu kepada Tuhan. Dan dia tidak peduli akan dirinya sendiri, karena dia percaya hidupnya, dirinya sudah dipegang oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam Tuhan Yesus, dia pasti selamat. Tidak ragu, tidak canggung, menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan dengan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, dia mau mengikuti Tuhan Yesus, dia mau meneladan dari Tuhan Yesus. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah dicontoh saja. Kalau kita bisa melakukan itu semua, itulah yang berkenan pada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita serahkan diri kita percaya kepada Tuhan Yesus yang membimbing, menguatkan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.